Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah SWT. Selawat buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan irian doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah, di dalam surat Az-Zukhruf mulai dari ayat 30 dijelaskan oleh Allah sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap kedatangan Nabi, diutusnya Nabi menjadi Rasul, dan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata mereka ketika Al-Quran diturunkan itu adalah sihir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kemudahan, kemewahan, kelapangan rezeki, sehingga banyak perolehan atau peningkatan yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa bangun rumah yang bagus, mereka bisa beri pelaratan rumah yang bagus, mereka juga bisa membelikan onta atau kuda yang bagus sebagai kendaraan, dan mereka bisa bepergian ke sana kemari karena mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah zuhur rahimakumullah, judul pengajian kita pada kesempatan ini adalah kemewahan yang menyesatkan. Jamaah zuhur rahimakumullah, biasanya orang yang mewah, punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, punya usaha yang bagus, cenderung sombong. Dan kesombongannya itu akan terlihat mulai dari nada bicaranya, tata cara bergaulnya, cara dia memperlakukan orang. Kenapa? Karena Allah melebihkannya atas yang lain. Dan kita ini senantiasa dikawal oleh dua kekuatan. Yang pertama, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keburukan setan di sebelah kita. Yang kedua-duanya senantiasa saling berlomba untuk mendapatkan peran dalam kehidupan seseorang. Kalau yang bersangkutan tidak
menyebut nama Allah, tidak berzikir, tidak baca Al-Quran, maka jadilah dia teman setan. Setan itu akan membuat istana di dalam diri seseorang. Mereka akan mengumpulkan teman-temannya dan membuat singgasana di telinga. Mereka akan membuat singgasana di mulut, akan membuat singgasana di mata, sehingga manakala seseorang sudah kena dari beberapa itu, matanya, telinganya, mulutnya, itu bicaranya itu bicara yang ini, yang menyusahkan orang, yang menyengsarakan orang, yang tidak nyaman orang dikarenakan ucapannya itu. Dia tidak engak mendengar kalau disebut nama Allah. Dia tidak engak mendengar kalau didengar azan. Kenapa? Di sana ada setan. Setan. Kalau ada orang muslim yang mengatakan bahwa dia terganggu dengan azan dan bacaan Al-Quran, berarti singgasana setan ada di telinganya. Bersarang setan di sana. Nah, jemaah yang berbahagia, lalu kalau orang suka berzikir, suka bacaan Al-Quran, suka salat malam, tapi kemudian suka nyeleneh-nyeleneh, berarti dia masih sebahagian ada pengaruh setan. Belum sepenuhnya dia ikut dengan Tuhan. Kan ada orang itu yang rajin tahajud tapi bangga diri. Saya mengantuk sekarang ini karena setiap malam saya tahajud. Untuk apa disebut itu? Untuk apa disebut? Ingin membanggakan diri kalau dia tahajud? Enggak, bukan itu yang diperlukan. Dari semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu, yang dikehendaki adalah tumbuh dia menjadi seorang yang memiliki akhlakul karimah. Nada bicaranya, gerak-geriknya, bagaimana dia memperlakukan orang, di sana. Bukan dari jumlah rakaat salatnya, bukan dari jumlah rakaat tahajudnya, bukan karena banyaknya dia bersedekah, enggak. Bagaimana dia kemudian memiliki akhlakul karimah. Meski dia ibadah banyak, hajinya berkali-kali, tapi mulutnya tidak terjaga, itu artinya dia belum bagus ibadah yang dilakukannya itu. Ini ibadah sudah sering, tapi mulut kotor, bicaranya suka menyinggung hati orang, yang membuat orang tidak enak jadinya. Jemaah yang berbahagia, jadi kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran. Kita pedoman kita Al-Quran. Untuk setiap gerak-gerik kita pedoman kita Al-Quran. Jangan berpedoman ke yang lain. Kenapa kita ini bertengkar? Kenapa kita ini tidak berpedoman kepada Al-Quran? Al-Quran hanya ada di rumah. Selama hidup tidak pernah dibaca. Ketika dia mati dikasih Al-Quran, dikasih di kepalanya, dikasih dekat kakinya, dekat tangannya. Untuk apa itu? Dia akan baca Al-Quran karena dia sudah tenang. Mana mungkin ketika dia hidup saja tidak baca Al-Quran, apalagi setelah mati. Tidak ada gunanya. Jemaah yang berbahagia, jadi kata Allah, siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yakni Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka jadilah ia selalu menjadi teman setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita tetap menjaga diri untuk tidak berteman dengan setan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.